Kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Oke, kita kembali lagi tadi ketika Ibu menceritakan tentang ayah Anda yang begitu Anda mendoakan dan kemudian Anda mendoakan diri Anda. Dan apa yang terjadi kemudian? Yang tepat pasti pada saat saya mendoakan itu saat-saat momentum yang sangat precise gitu. Saya baru sadar bahwa saya lupa mendoakan diri saya sendiri. Oh, oke. Nah, momentum di mana saya menyadari bahwa saya belum mendoakan diri saya sendiri, di situ tumbuh yang namanya awareness to accept. Awareness to accept. Suatu kesadaran bahwa saya harus menerima. Ayah saya bukan meninggalkan saya, tapi waktunya dia di sini sudah habis. Sehingga saya disitulah acceptance itu membuat hati saya lapang, sehingga saya trust the Lord, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan yang terbaik. Dan itu penerimaan itu, acceptance itu membuat hati menjadi lebih bahagia. Tentu sedihnya masih ada. Sedih masih ada. Tetapi itu tidak menjadi dominan. Yang dominan adalah bahagia, menerima, dan pada saat saya berdoa itu saya memvisualisasikan, I envision. Dalam pandangan visualisasi kita? Ya, itu dan pikiran saya menciptakan ayah saya is happy. He is very happy there and I have to be happy. Bahkan saya harus syukur, the power of gratitude saya makin tinggi dan disitulah saya I become okay. Menjadi lebih baik ya? Ya. Nah, jadi balik lagi tadi mengenai kekuatan visualisasi tadi ya, menurut penelitian bahwa kenapa visualisasi bisa terjadi dengan baik? Karena pikiran kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Ya, betul. Maka ada beberapa penelitian, bahkan para hipnoterapis gitu ya, kalau ketika kita melakukan terapi kepada seseorang, kita benci dengan seseorang, kita mau memaafkan seseorang cuma hanya melalui pikiran, sebenarnya itu sudah memaafkan secara pikiran. Menariknya, otak tuh nggak bisa membedakan, seakan-akan dia sudah memaafkan orang itu, walaupun pada belum, itu cuma hanya di pikiran dia. Dan bahkan saya menemukan juga beberapa penelitian yang menarik mengenai visualisasi gitu ya, mengenai kekuatan visualisasi itu. Ada beberapa hal, seperti contoh saya ada penelitian dari Jack Canfield, pernah melakukan penelitian dari pemain basketball di Amerika, di USA. Jadi ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama, ini semua masing-masing 30 hari. Satu orang disuruh dia bermain basket secara fisik. Yang kedua adalah bermain basket secara pikiran. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan apa-apa. Yang menariknya adalah dari hasil penelitiannya, yang bermain basket secara fisik dia meningkat 24%. Yang bermain basket hanya di pikiran meningkat juga 23%. Selisih 1. Yang tidak melakukan apa-apa pasti nggak ada peningkatan. Berarti kalau cuma melakukan latihan di dalam pikiran, itu sama saja seperti bermain secara fisik. Cuma hanya berbeda di ototnya saja. Dan menariknya, banyak para salesman yang jago, mereka melakukan latihan melalui pikirannya. Mereka misalkan membayangkan mereka ketemu dengan orang, ketemu dengan customernya dia, kemudian ditolak oleh customernya, bagaimana cara dia mengatasi keberatan, dan bagaimana cara dia jualan. Itu sama seperti latihan di dalam latihan secara fisik sebenarnya. Dan banyak makanya para jago-jago para jago salesman dan termasuk kayak Zig Ziglar, Brian Tracy dan ada beberapa orang lain yang luar biasa memberikan kata-kata yang menarik adalah coba latihan di pikiran Anda. Karena seperti yang kita tahu di dalam bukunya The Malcolm Gladwell, dalam bukunya dia Blink gitu ya, dalam bukunya The Blink, dia mengatakan orang bisa menjadi luar biasa itu membutuhkan waktu 10.000 jam. 10.000 jam kalau dihitung secara tahun itu kurang lebih sekitar 7-8 tahun dengan asumsi 1 hari 8 jam latihan. So artinya kalau dalam waktu 9-8-9 tahun itu kan akan memakan waktu yang sangat lama. Itu bisa dipersingkat kalau dia melakukan latihannya secara rutin di pikiran. Dan itu akan mempersingkat prosesnya. Nah, oleh sebab itu juga makanya kenapa Law of Attraction bisa berjalan dengan baik, karena dia memahami 3 konsep yang dipakai. Konsep yang pertama adalah konsep subconscious, pikiran bawah sadar. Yang mengatakan bahwa apapun yang kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar itu akan bekerja, baik yang positif maupun yang negatif.
kalau saya mengatakan subconscious itu atau pikiran bawah sadar bekerjanya mirip seperti hard disk komputer, tempat penyimpanan data. Semua data-data yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar itu akan tersimpan. Dan itu tidak akan bisa tergantikan kecuali kalau memang sudah ada data pendahuluan dan orangnya yang memang mau mengebuka. Teori subconscious. Nah, teori yang kedua adalah teori dari Reticular Activating System, atau disebutnya RAS, RAS, Reticular Activating System. Mungkin Ibu Tati pernah nggak melihat bahwa misalkan Ibu Tati pengen membeli sesuatu nih, pengen beli sesuatu, nggak tahu apakah itu mobil atau apa itu kendaraan atau apa mau beli barang tertentu. Ketika Bu Tati bilang pengen beli itu, ternyata mendadak di jalanan jadi banyak gitu. Pernah nggak lihat itu ya? Pernah ya? Sering ya? Sering sekali. Ya? Bahkan ini sebagai contoh. Saya mempunyai handphone sudah kadaluarsa, yaitu namanya e-communicator. E-communicator. Tidak bisa WhatsApp, terus saya pikir, I need a handphone that can help me with WhatsApp. Oh, jadi pengen punya handphone yang bisa WhatsApp. Sampai 2 minggu kemudian saya dikado. Oh ya, wow. It is with me now. Oh ya? Iya. Handphone yang ada WhatsApp-nya? Iya. Wow, luar biasa. Terus sehingga saya bilang, saya harus kasihkan ke orang yang perlu. Dan nggak sampai 4 hari saya ketemu orang, saya butuh tuh communicator, saya kasihkan. Itu law of abundance. Oh iya, keberlimpahan ya. Iya. Jadi dari teori ini jadi menarik. Seperti misalkan kayak tadi contoh, kita pengen beli mobil warna tertentu, nggak tahu kenapa di jalan jadi banyak, padahal dari sebelumnya nggak pernah lihat gitu. Berarti ini menarik kalau ketika pikiran kita mengatakan kita tidak bisa, maka pikiran kita akan mengarahkan ke hal-hal yang tidak bisa sebenarnya. Ya, betul. Ketika kita mengatakan kita pikiran mau jadi bisa, jadi semua pikiran kita mengarahkan bisa. Bisa. Mendadak seperti kayak ada jalan di depan kita yang menunjukkan bahwa itu ada jalannya loh. Iya. Ya, ada prosesnya. Itu teori yang kedua. Teori yang ketiga adalah teori dari energi atau kuantum fisik. Wah, ini kalau energi kuantum fisik karena ada berat nih kalau energi kuantum fisik. Kuantum fisik berbicara mengenai bahwa manusia itu adalah seperti medan energi. Ketika kita diteropong di dalam tubuh kita, kita mempunyai level energi tertentu. Benda juga ada level energi tertentu. Makanya ketika kita positif, maka uang yang berupa energi tadi akan ketarik ke kita. Betul. Ketika kita negatif, uang akan keluar dari kita. Betul begitu ya? Betul. Nah, inilah yang terjadi dari konsep bagaimana kekuatan pikiran bisa membuat manusia menjadi luar biasa. Betul ya, Bu ya? Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak kepada Ibu dan khususnya kepada para audiens untuk kita akan melakukan afirmasi sejenak. Boleh angkat tangan kanannya di atas, angkat tangan kanan di atas dan ditaruh di dada Anda, taruh dada Anda, ikuti saya. Ya, saya layak untuk sukses. Saya layak untuk sukses. Karena saya memberikan nilai tambah kepada orang lain. Karena saya memberi nilai tambah kepada orang lain. Ulangi lagi, saya layak untuk sukses. Saya layak untuk sukses. Karena saya memberikan nilai tambah kepada orang lain. Karena saya memberi nilai tambah kepada orang lain. Ulangi lagi, saya layak untuk sukses. Saya layak untuk sukses. Karena saya memberikan nilai tambah kepada orang lain. Karena saya memberi nilai tambah kepada orang lain. Silakan tunjuk muka Anda dan katakan, dan itu adalah saya. Itu adalah saya. Oke, sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Ya, sahabat excellent. Sampai kini perjumpaan kita hari ini dalam acara Good Golden Morning Motivation, dan kita sampai jumpa di acara-acara berikutnya yang jauh lebih menarik bersama saya Antoni Sarif, dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya hanya di TV Excellent.